Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya muncul lagi dengan seragam berbeda. Tadi belum mandi, sekarang sudah mandi. Saya ingin menjelaskan satu pertanyaan yang sebenarnya harus saya jawab dan krusial jawab, yaitu tentang IF. IF itu Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya IF 16 jam, kemudian 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan 72 jam. Saya ingin menjelaskan pada Bapak Ibu kenapa kita harus melakukan IF, kenapa kita harus melakukan PMB, kenapa kita harus melakukan pernapasan. Kalau andai kata Bapak Ibu melihat dari semua tujuan-tujuan dari 3 pilar yang kita laksanakan tadi, maka akan ada satu hal yang akan sama, yaitu upaya-upaya menurunkan gula darah. PMB adalah upaya mengganti menu kita dari segala hal yang berbau karbohidrat dan meningkatkan gula darah menjadi makan protein yang memang pada dasarnya tidak berkarbohidrat dan tidak meningkatkan glukosa. Artinya, PMB pada dasarnya adalah upaya membentuk perut kita tetap kenyang, suasana kita tetap nyaman, tapi gula darah kita tidak meningkat, Bapak Ibu. Itu PMB. Ya, gula darah turun, perut tetap kenyang. Tetapi kita masih punya satu senjata lagi kalau andai kata tidak mau turun juga. Kita gunakan IF. IF yang paling umum dikenal, apakah itu di kalangan kita atau di kalangan orang luar, karena IF itu sebenarnya materi-materi yang sudah mengglobal. Itu adalah dengan puasa 16 jam yang biasanya dimulai dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Nah, di situ adalah upaya untuk menurunkan gula darah yang biasanya masih tidak mau jinak. Kenapa tidak mau jinak? Ternyata gula darah itu tidak selalu datang dari makanan kita. Tapi bisa juga terjadi karena faktor stres, tekanan, dan lain sebagainya, kurang tidur, yang disebabkan oleh gluconeogenesis. Naiknya gula darah karena produksi gula dari liver kita. Jadi disinilah Bapak Ibu tahu bahwa ternyata gula darah bisa naik bukan hanya karena makanan, tetapi juga karena produk-produk stres. Jadi banyak orang-orang sekarang yang naik gulanya hanya karena pikiran saja. Kemudian yang ketiga baru dengan latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu adalah upaya untuk menurunkan gula darah dengan mengeluarkan secara efektif karbon dioksida kita. Karbon dioksida itu sebenarnya adalah manifestasi dari gula yang sudah kita pecah menjadi gas dan air. Jadi sekali lagi, kalau tumbuhan menghisap karbon dioksida dan air, karbon dioksida dan air yang disebut karbohidrat dan menjadi produk tanaman. Sekali lagi, karbohidrat itu adalah dari tanaman. Karena tanaman menghisap karbon dioksida, gas, dan air disatukan oleh ilmuwan dijadikan satu menjadi karbohidrat. Ya, Bapak Ibu. Terus kemudian setelah kita makan diolah tubuh kita menjadi gula, glukosa. Nah, pada saat kita latihan pernafasan atau sedang bernafas, sebenarnya kita sedang berupaya untuk menstabilkan, kita mengeluarkan karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida dan air. Jadi artinya dari awal kembali ke awal. Kalau kita makan nasi, itu sebenarnya karbon dioksida dan air yang berbentuk nasi. Kalau kita makan roti, itu karbon dioksida dan air yang berbentuk roti. Karena kenapa? Semuanya produk tumbuhan. Tumbuhan sumber awalnya adalah dia menghisap karbon dioksida dan air. Dan pada saat masuk tubuh manusia, kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida dan air. Airnya dari mana? Uap air yang kita bicara. Nah,
Jadi 3 upaya ini, apakah PMB, apakah IF, apakah pernafasan, adalah upaya untuk menurunkan gula, menurunkan glukosa. Nah, lalu kapan, kalau andai kata PMB itu juga pertanyaan yang tadi saya masih bahas, yaitu, Pak, saya gula darahnya sudah 70, sudah 80. Setiap hari saya sudah melakukannya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Nah, bagaimana? Apakah saya harus hentikan? Begini Bapak Ibu, pada saat kita melakukan 2 senjata kita, dari 3 senjata ya, dari 3 senjata, 3 senjata, PMB, IF, dan pernafasan, itu biasanya akan mengakibatkan kita mengalami penurunan berat badan. Kenapa? Karena kalau andai kata karbohidrat sudah tidak dimakan, maka tubuh kita akan berusaha mengganti sumber bahan bakar yang saat ini kita punya. Kan biasanya manusia bahan bakar adalah karbohidrat. Dan memang seharusnya tadinya begitu. Tetapi pada saat karbohidrat atau glukosa tidak ada, tubuh akan mulai mengganti bahan bakarnya dengan menggunakan keton yang dari lemak itu. Lemak kita akan berusaha diurai oleh tubuh. Nah, karena lemak kita akan diurai oleh tubuh, maka kita biasanya akan menyusut. Nah, oleh karena kita sudah menggunakan 2 senjata yang ada IF, maka penyusutan itu akan lebih cepat. Lajunya harus kita kurangi. Hentikan IF Anda apabila lebih dari 1 minggu ternyata gula darah Anda bisa di 80-90, 80-90. Itu adalah upaya yang bagus. Karena tujuannya kenapa? Tujuannya untuk mengaktifkan regenerasi sel gula darah harus di kisaran di bawah 100. Syukur-syukur bisa 70-80 itu terbaik. Tapi bisa di bawah 100, 90 saja, maka yang namanya degeneratif dari sifat gula yang punya sifat menghambat pertumbuhan sel tadi akan berhenti. Degeneratif itu menghentikan pertumbuhan. Nah, kalau andai kata Anda, Bapak Ibu, gulanya sudah turun, maka coba hentikanlah IF Anda. Supaya turunnya berat badan dengan laju cepat itu bertahan menjadi laju lambat. Nah, makanlah protein dan yang lebih banyak, nutrisi yang lebih cukup, kalori yang tercukupi maksud saya. Karena nutrisi dari daging, dari produk hewan itu sangat cukup sekali. Sangat cukup. Orang sering mengatakan kalau hanya makan daging dan makan telur kita malnutrisi. Tidak. Kalau jumlahnya kurang kita malnutrisi, kalau kelebihan juga kita malnutrisi. Jadi malnutrisi itu apabila kita kelebihan atau kekurangan. Orang yang kegemukan itu adalah malnutrisi, Pak. Orang yang kekurangan juga malnutrisi. Nah, kemudian semua unsur-unsur pada produk-produk hewan itu lengkap sekali. Kecuali mungkin hanya vitamin C yang kurang. Vitamin C yang kurang. Itu bisa ditambahkan dengan tablet. Ya, jangan dari tumbuhan karena kalau makan jeruk nanti gulanya juga naik. Nah, usahakan Bapak bisa bertahan dengan bobot yang tetap stabil, ya stabil, tapi gula darah rendah selama kurang lebih 4 bulan dan pertahankan. Stabil, pertahankan, dan kemudian maka secara otomatis kita akan mengalami regenerasi sel dengan sangat baik. Tapi sekali lagi jangan terganggu dengan gula yang naik sampai 110, 120. Bapak Ibu harus pertahankan di bawah 100. Syukur-syukur terbaik adalah 70-80. Tapi dengan perut kenyang. Perut kenyang itu adalah Bapak Ibu harus mencukupi kebutuhan 1.500 sampai 2.000 kalori. Semuanya dari protein, bukan dari karbohidrat. Jadi kalorinya harus semua dari protein. Kenapa kita harus menggunakan, ini yang membedakan kita dengan ketofastosis, ketogenik. Kenapa kita makan protein, sedangkan orang-orang ketofastosis dia menggunakan banyak lemak
dan baru kemudian protein. Kalau kita banyak protein, sedikit lemak. Rumpun kita sama. Rumpun kita masih juga ketogenik. Karena kita menggunakan tenaga dari keton. Itu bedanya. Karena protein digunakan untuk regenerasi sel cepat. Jadi tubuh kita perlu bahan bakar, perlu bahan baku. Tubuh kita ini terbuat dari protein, Bapak Ibu semuanya. Ya. Tubuh kita terbuat dari protein. Apabila orang mengalami diabetes, dia mengalami inflamasi, dia mengalami peradangan, mengalami kekacauan. Seharusnya terganti protein kita, sel-sel tubuh kita berganti setiap waktu, yang berjarak antara 1 bulan sampai 4 bulan berganti, tetapi tidak berganti. Karena kenapa? Adanya gula. Oleh karena itu, dalam metode kita, gula kita turunkan sampai ke bawah 100. Syukur-syukur angka yang terbaik adalah 70-80. Kenapa sih angka itu muncul? Karena orang puasa biasanya di 70-80. Dapatnya begitu. Nah, kita pada saat gula darah rendah, sekarang tubuh kita harus berganti selnya. Nah, selnya karena punya sifat yang regeneratif, saling mengganti, yang rusak harus diganti, Bapak Ibu harus makan protein. Protein itu menjadi bahan baku pengganti sel yang sudah rusak. Cuman masalahnya Bapak Ibu kan masih banyak yang suka malas kan. Untuk makan protein. Wah Pak, saya makan telur Pak setiap hari. Saya makan ikan. Berapa banyak? Telurnya 3. Sehari cuma 9. Kan lumayan Pak. Iya, padahal Bapak sedang mengalami malnutrisi. Kekurangan sumber kalori, kekurangan sumber bahan makanan yang membuat tubuh kita mengalami masalah lain nanti. Jadi harus tercukupi. Ingat, malnutrisi tidak hanya bicara mengenai kekurangan. Kelebihan makanan juga malnutrisi. Ya, Bapak Ibu. Kalau andai kata bahan baku dari protein tubuh kita tercukupi selama 4 bulan ini, apabila Bapak Ibu disiplin, maka secara otomatis tubuh akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak sembuh dari diabetes walaupun sudah menjalankan program ini, tetapi dia abai dengan kekurangan protein. Apa protein yang tidak cukup, tidak mencukupi. Tubuh ingin memperbaiki dirinya, tapi bahan bakunya kurang. Ya susah. Ya susah. Makanya harus pastikan bahwa tingkat proteinnya tercukupi, gulanya harus rendah, pH-nya harus tercukupi. Ya, jadi Bapak Ibu, kapan IF dihentikan? IF dihentikan apabila lebih dari 2 minggu atau 1 minggu, ya paling tidak 10 hari, itu ternyata gula darah hanya dengan makan PMB saja 77 atau 80 atau 90 terus. Itu bagus. Itu bagus. IF cukup lakukan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Ya, Bapak Ibu, kira-kira demikian. Nah, terus kemudian